Hari ini kita melanjutkan tema memahami 10 perintah Allah dari sudut pandang sejarah penebusan. Ini bagian kedua. Bagian yang kedua, memahami 10 perintah Allah dari sudut pandang sejarah penebusan. Di Amerika terjadi kalau kita lihat Amerika itu dimulai dengan eh, kelompok orang-orang Kristen yang hendak menjaga kemurnian iman mereka karena desakan waktu mereka menjalankan misi di Inggris. Jadi mereka itu mencari tempat yang baru dengan penuh harap. Pada akhirnya mereka tiba di suatu benua dan pada akhirnya itu adalah benua Amerika, gitu ya, benua Amerika. Mereka membangun sebelum membangun rumah-rumah mereka, mereka membangun gereja. Gitu ya, mereka bersyukur di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Amerika itu menjadi maju dan berkembang. Akan tetapi dalam titik sejarah, di dalam sejarah Amerika ada titik ketika Amerika itu mulai menurun. Kapan itu? Itu ketika pimpinan-pimpinan negara mulai menganggap bahwa eh, Amerika itu adalah tempat untuk semua ideologi kepercayaan sehingga tidak boleh menekankan salah satu agama. Sehingga yang mereka lakukan adalah apa? Mengeluarkan peraturan-peraturan secara luas ke seluruh negeri. Peraturan apa? Menurunkan eh, frame, apa itu namanya? Frame, benar ya? Frame atau ya seperti frame foto itu. Jadi yang menuliskan 10 perintah itu dikatakan di seluruh kantor-kantor negara, di seluruh sekolah-sekolah itu harus diturunkan 10 perintah itu. Titik itulah Amerika mulai drop, menurun. Kalau kita lihat sampai zaman sekarang pun banyak orang yang setuju mengenai hal itu. Dan tidak terlepas orang-orang yang kurang memahami pentingnya Alkitab Perjanjian Lama. Mereka menganggap bahwa Perjanjian Lama itu sudah lama, sudah tidak relevan dengan kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Apalagi 10 perintah, aduh itu terlalu kuno, nggak bisa diterapkan. Itu sudah selesai. Yesus sudah datang, sudah disalibkan, sudah selesai semuanya, tidak perlu lagi kita. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita yang percaya Alkitab. 66 kitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Yang kita percaya sebagai 100% firman Allah. Ini menjadi tantangan bagi kita. Tetapi pertanyaannya tetap ada. Buat apa 10 perintah Allah itu? Apakah masih relevan bagi kita hari ini? Inilah kita mempelajari dengan tema memahami 10 perintah Allah dari sudut pandang sejarah penebusan. Artinya apa? Kita melihat 10 perintah Allah dari sudut pandang bagaimana Tuhan hendak menyelamatkan umat yang berdosa, manusia yang berdosa. Kita telah melihat perintah pertama dan kedua. Hari ini kita akan lihat mengenai perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga itu bicara tentang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7 saya baca. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hal yang sama dicatat di Ulangan 5 ayat 11. Jadi ini beda 38 tahun. Musa mengulanginya lagi. Musa ulang lagi. Apa yang dia sampaikan? Dia ulang lagi, dia bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi diulang lagi. Yang pertama mari kita lihat mengenai perintah ini. Perintah ini. Di sini ada nama Tuhan. Ini, nama Tuhan. Yod He Wah He. Ya. YHWH ini. Ya, YHWH. Jadi kalau di dalam Alkitab ibu-ibu muncul Tuhan huruf besar semuanya, maka ini menunjuk kepada Yahweh. Ya, Yahweh. Nah, nama nama Yahweh ini atau Tuhan ini
Ini mewakili keberadaan Allah. Mewakili keberadaan Allah. Kalau kita lihat keberadaan itu keberadaan Allah, sifat Allah, itu ada di dalam nama. Di dalam nama. Contoh, misalnya, kita panggil Ibu Linda. Oh, berarti Ibu Linda ada kan? Betul ya? Ada. Karena ada namanya. Terus ada apa? Ada sifat dari seseorang yang bernama Ibu Linda. Ketika didengar nama Ibu Linda, pada akhirnya kita akan terpikirkan, oh ada ini saya kenal sifatnya, gitu ya. Jadi ketika kita memanggil nama Allah, kita memanggil Dia, maka kita yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah adalah sosok yang hidup. Dia ada dan Dia hidup. Satu raja-raja, kalau kita lihat satu raja-raja 9 ayat yang ketiga, di situ dikatakan satu raja-raja 9 ayat 3, firman Tuhan kepadanya, telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguruskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku, sini, namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kemudian diulang lagi. 1 Raja-Raja 8 ayat 16. Kalau kita lihat, sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Jadi di sini nama Tuhan ada di situ katanya. Nama Tuhan ada di rumah Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mengakui bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Maka ketika kita mengingat atau mendengar, membaca nama Tuhan, Yahweh, ini menunjuk kepada suatu nama yang menggenapi perjanjian. Bahwa Allah itu adalah Allah yang menggenapi janjinya. Keluaran 6 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kemudian apa? Tidak berhenti di situ. Allah juga, Tuhan ini, dia lewat nama ini menempatkan keselamatan. Bahwa Allah akan menjalankan pekerjaan keselamatan. Makanya nama Yesus, kalau kita baca di Matius 1 ayat 21, di situ dikatakan apa? Engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus, ini klop. Kenapa? Ada makna penyelamatan. Ada makna menggenapi perjanjian. Yesus menggenapi namanya sesuai dengan janji Tuhan kan? Yesus, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus, dia disalibkan untuk menebus, menyelamatkan umat yang berdosa. Makanya dikatakan apa? Jangan menggunakan nama atau jangan menyebut. Jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menggunakan nama Allah itu dengan sembarangan. Jangan menganggap nama Allah itu atau jangan menganggap Allah dengan sembarangan. Jadi kalau kita memandang remeh nama Allah, itu sama saja kita memandang remeh dia yang empunya nama itu. Betul kan? Maka jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Artinya apa? Jangan menganggap Allah itu sembarangan. Ya, jangan. Sekarang kita lihat dengan sembarangan. Dengan sembarangan bahasa Ibrani itu adalah sabai. Sabai. Artinya percuma, sia-sia, palsu, ringan, sembrono. Artinya apa? Ada larangan dengan tegas, jangan memanggil Allah dengan cara yang sia-sia. Dengan cara yang tidak berguna atau sembrono. Yesus bicara mengenai hal ini di Matius 7 ayat 21. Yesus bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Artinya apa? Ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak mau mencari tahu kehendak Tuhan itu apa. Tidak mau melaksanakan kehendak Tuhan itu apa. Jadi hanya ingin percaya dengan nyaman. Yang penting saya percaya, saya dibaptis, haleluya, amin. Saya pasti masuk surga karena saya percaya. Saya sudah mengaku kok Yesus Tuhan. Jadi ya pasti saya ke surga. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan itu yang masuk kerajaan surga. Orang hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melaksanakan kehendak Bapa, mereka hanya memanggil Tuhan untuk kepentingan sendiri. Untuk kepentingan sendiri. Nggak ada tujuan untuk memuliakan Tuhan sama sekali. Nggak ada. Jadi berseru Tuhan Tuhan tanpa ada peduli untuk mengenal Tuhan, tanpa ada hati yang mau menghormati Tuhan, ini sama dengan menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Sembarangan. Ibu-ibu pernah itu dengar istilah jual nama? Pernah ya, jual nama? Artinya apa? Menyebut nama seseorang yang berpengaruh atau nama seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Gitu, gitu ya. Jual nama. Banyak banyak digunakan secara negatif, jual nama itu. Betul ya? Jadi perintah yang ketiga ini memberitahukan kita jangan gunakan nama Allah, jangan sebut nama Allah dengan cara yang demikian. Tanpa ada hormat, tanpa ada peduli, tanpa kenal siapa ini. Kayak sok kenal gitu. Ini kayak sok kenal. Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, sembarangan di dalam bahasa Ibrani itu kan palsu, ringan, ceroboh. Jadi mereka yang tidak memuliakan Allah, memanggil nama Allah dengan sembarangan, tidak peduli, tidak memuliakan ini tidak memuliakan Allah, tidak memuliakan Allah. Banyak juga yang menggunakan nama Yesus bukan untuk memuliakan Allah, tetapi hanya untuk mencari keuntungan. Jadi menyebut tanpa mengenal. Ini apa? Menyalahgunakan nama Tuhan, menghujat nama Allah, menghina Tuhan. Ini sangat tegas, sangat tegas. Yeremia 7 ayat 4, Malaki 1 ayat 6 sampai 7, ayat 12, kemudian Malaki 4 ayat 2. Bahkan apa? Salah menafsirkan firman Allah, membelokkannya, ini membuat firman menjadi lelucon, ya, lelucon duniawi. Ini pun menjadi suatu pelanggaran, menggunakan atau menyebut nama Allah dengan sembarangan. Lebih lagi apa? Malu terhadap nama Allah artinya apa? Mengkhianati nama Allah, mengkhianati Allah. Markus 8 ayat 38, Kisah 19 ayat 13. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang malu terhadap aku, itu orang-orang itu tidak akan dianggap, tidak akan dianggap. Kemudian ada muncul kata menyebut, menyebut, menyebut. Menyebut ini imperfect, ya, imperfect, bentuk tidak sempurna dari kata nasa, ya, nasa, menyebut, nasa, bahasa Ibrani-nya. Artinya untuk mengangkat, untuk meninggikan, untuk meninggikan. Artinya apa? Artinya ketika dikatakan jangan menyebut, ini, jangan menyebut, belum selesai. Artinya menyebut nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Akan tetapi menyebut, meninggikan nama Tuhan secara terus-menerus untuk tujuan pribadi. Untuk tujuan sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, banyak yang menggunakan nama Tuhan tetapi hanya untuk diri sendiri. Makanya Rasul Paulus menegur mereka yang hanya memperkaya diri sendiri, menjual Injil, menjual nama Yesus hanya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini orang-orang yang telah mendapat bagian di dalam penghakiman, dalam hukuman murka Allah. Ini cara yang salah menggunakan nama Allah. Keluaran 20 ayat 7 gitu ya. Kalau kita baca di situ, ya, Tuhan akan memandang bersalah katanya. Akan memandang bersalah.
Kalau terjemahan Indonesia dikatakan akan memandang bersalah. Jadi langsung dibikin positif. Tuhan akan memandang bersalah. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata lo, ini artinya tidak, ini mutlak, menyangkal. Jadi negatif dengan negatif. Bentuknya ini memiliki arti apa? Kata memandang, akan memandang bersalah. Dalam bahasa aslinya tidak dinyatakan tidak bersalah. Tidak dinyatakan tidak bersalah. Artinya apa? Artinya jika seseorang memanggil menggunakan nama Allah, nama Tuhan dengan sia-sia, dengan em, sembarangan, percuma, pasti akan dihukum. Pasti akan ada hukuman yang tegas bagi mereka. Ada hukuman bagi mereka. Ya, seperti ini. Makanya sangat-sangat keras peraturan ini. Sehingga penulisannya itu bukan dalam bentuk positif. Akan memandang bersalah. Tuhan akan memandang bersalah. Oh, kamu bersalah. Enggak begitu. Tetapi lebih tegas lagi. Tuhan, sebab Tuhan tidak akan memandang tidak bersalah. Tidak akan menyatakan tidak bersalah. Wah, ini sangat tegas. Nah, ini arti jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Nah, mari kita lihat mengenai perluasan perintah. Perluasan perintah. Kalau kita lihat rincinya itu ada di beberapa bagian dalam Alkitab. Misalnya Keluaran 20 ayat 24, Keluaran 23 ayat 20 sampai 23, Ulangan 14 ayat 1 sampai 21, Imamat 19 ayat 12. Mari kita lihat ini Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Dikatakan begini, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Nah ini, sebab namaku ada di dalam dia, ada di dalam malaikat Tuhan katanya. Tetapi, ayat 22, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Jadi Tuhan bilang apa? Aku telah menetapkan malaikat, seorang malaikat. Malaikatku akan berjalan di depan kalian. Di dalam malaikat itu, pada malaikat itu ada namaku katanya. Ada nama Tuhan. Jadi malaikat ini membawa nama Allah. Dan dikatakan apa? Bagi mereka yang menaati apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, maka mereka akan diberkati. Mereka akan dianugerahkan kemenangan atas musuh-musuh. Karena malaikat itu akan bekerja. Ya. Ulangan 14 ayat 2 dikatakan apa? Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi bagi kita dikatakan apa? Kita adalah umat kudus bagi Tuhan. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan. Kita adalah umat kesayangan Tuhan. Artinya apa? Ketika dikatakan kita umat Tuhan, berarti nama kita disebutkan dengan nama Tuhan. Betul ya? Dengan nama Tuhan. Jadi ketika dikatakan umat yang kudus bagi Tuhan, artinya kita harus kudus bagi Tuhan. Gereja, bait suci itu pun adalah tempat di mana nama Tuhan berdiam. Nama Tuhan berdiam. Ulangan 26 ayat 2. Ulangan 26 ayat 2 dikatakan, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dikatakan apa? Tempat.
tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Makanya ketika kita pergi ke gereja, kita beribadah, benar-benar apa? Kita harus memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Makanya ya, mencemarkan gereja itu mencemarkan nama Tuhan. Ya, mencemarkan nama Tuhan. Ketika umat Tuhan itu menaati apa yang difirmankan, pada akhirnya ada kemenangan. Itu sebabnya kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Artinya apa? Kita membawa nama Tuhan. Ketika kita maju menjalani kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita maju menjalankan kehidupan dengan menempatkan nama Tuhan di depan kita. Pada akhirnya akan ada kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya berdoa kiranya kita bisa terus ada nama Tuhan di dalam kita. Tapi ingat, ketika ada nama Tuhan di dalam kita, artinya kita harus lebih mengenal Tuhan itu kan? Nah, makanya jangan berhenti untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat. Ada pelajaran sehubungan dengan penyembahan. Pelajaran sehubungan penyembahan. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, perintah pertama, penyembahan itu hanya siapa? Hanya Allah saja. Tetapi perintah ketiga, itu lebih fokus kepada hati yang menyembah. Kondisi hatinya itu seperti apa? Jadi kita sudah tahu perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, metode atau cara menyembah. Ya, perintah kedua, saya langsung tambahkan aja ya. Perintah kedua, ini fokus kepada cara metode Putus-putus menyembah. Pak Yudi suaranya. Bisa kedengaran? Ya, sekarang bisa. Tadi Oke. putus-putus. Jadi perintah pertama itu fokus kepada kita menyembah siapa? Oh, kita menyembah Tuhan Allah. Fokus kedua, perintah kedua fokus kepada apa? Cara bagaimana kita menyembah. Kita sujud, ya. Kita cara menyembah seperti apa? Kemudian perintah ketiga itu kondisi hatinya dalam menyembah itu bagaimana? Bahwa apa? Dalam menyembah Allah, hati kita harus sepenuhnya meninggikan Allah, memuliakan Allah. Artinya apa? Lewat nyanyian kita, lewat suara yang perkataan yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang memuliakan Allah. Tetapi ketika yang keluar dari mulut kita itu perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan yang pahit yang menusuk orang, maka itu memuliakan Tuhan. Tentu tidak, betul ya? Jadi benar-benar pola pikir kita, sikap, bahasa, hati kita ini benar-benar harus tertuju kepada Allah. Mencerminkan, menampakkan kemuliaan Allah. Matius 6 ayat 9 dikatakan Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Nama Tuhan itu kudus. Sasaran penyembahan kita adalah Bapa kita. Makanya di dalam penyembahan fokus kita kepada Allah Bapa. Jangan fokus lihat jemaat yang lain. Ya, seringkali kita memang masih manusia. Kadang-kadang lagi menyembah, lagi beribadah, tiba-tiba pikiran kita pas lihat orang yang lain bisa teralihkan gitu ya. Makanya kita ketika datang ke gereja, hal yang pertama kita lakukan, mari kita berdoa. Kita doakan Tuhan tolong supaya saya bisa fokus dalam menyembah. Ya, menyembah. Nama Allah harus dimuliakan lewat penyembahan kita. Ya, lewat penyembahan kita. Nah, ada orang-orang yang tidak menjaga perintah ketiga ini. Ada hukuman yang sangat tegas bagi mereka. Orang-orang yang tidak menjaga perintah ketiga. Maka perluasan perintah ketiga ini mencakup kepada perjanjian yang didirikan atas nama Tuhan itu nggak boleh dilanggar. Sekali lagi, perjanjian yang didirikan di dalam nama Tuhan, atas nama Tuhan, tidak boleh dilanggar. Di zaman Daud ada 3 tahun kelaparan. Daud nggak mengerti kenapa kelaparan ini terjadi. Terlalu lama ini kelaparan.
Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukuman Tuhan. Dia cari tahu. Pada akhirnya dinyatakan Allah kasih tahu bahwa apa yang menjadi penyebab kelaparan ini. Allah bilang begini, karena kelaparan ini terjadi atas hukumanku, karena Saul telah membunuh orang Gibeon. Loh, kenapa? Pas diperiksa lagi, oh iya, mengenai orang Gibeon itu, Yosua dan orang-orang Israel pada zaman Yosua telah mendirikan perjanjian atas nama Tuhan Allah Israel bahwa apa? Mereka akan melindungi orang Gibeon. Ini orang Gibeon ini orang Kanaan, ya. Nanti jadi ceritanya tuh mereka tuh menyamar. Mereka menyamar karena mereka takut kepada orang Israel, kepada Allah orang Israel. Jadi mereka menyamar, mereka pura-pura bahwa mereka adalah orang yang jauh, mereka pun ada banyak kemalangan. Yosua dan orang-orang Israel ketika melihat orang-orang Gibeon ini, mereka rasa kasihan. Oh ya udah, kami akan melindungi kamu. Di dalam nama Tuhan Allah Israel, kami akan melindungi kalian. Ternyata apa? Ternyata orang Gibeon itu adalah salah satu dari suku Kanaan. Nah, tetapi apa? Sudah ada perjanjian. Tidak bisa diapa-apain. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat Saul membunuh orang-orang Gibeon, maka ada hutang darah. Ada hutang darah. Makanya ada hukuman 3 tahun kelaparan. Saul dan rumah tangganya, keluarga besarnya, pada akhirnya apa? Menderita banyak sekali kemalangan. Banyak sekali kemalangan. Hampir musnah itu keturunan Saul, Raja Saul. Gara-gara melanggar ini. Di eh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, diperluas kepada hal apa? Kepada hal tidak boleh melanggar perjanjian yang didirikan di atas nama Tuhan. Nah, mari kita lihat pelajaran penebusannya. Ya, pelajaran penebusannya atau makna sejarah penebusannya apa? Ketika bicara mengenai jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan, artinya apa? Firman yang disampaikan oleh Tuhan pun itu tidak boleh disampaikan dengan sembarangan. Terlebih tidak boleh apa? Tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangkan. Tidak boleh menambahkan dan mengurangkan firman Allah. Tapi di Kejadian pasal 3 kalau kita lihat, Hawa ketika berbicara dengan ular, ular kan tanya, tentulah Allah berfirman, semua buah pohon di taman ini nggak boleh dimakan buahnya, iya kan? Hawa bilang apa? Oh, boleh kok semuanya, kecuali yang di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, katanya. Nanti kamu mati. Padahal apa? Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 17, Tuhan tidak bicara mengenai hal raba. Raba. Artinya apa? Hawa ini, perempuan ini telah menambahi firman Tuhan. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Lebih lagi apa? Telah mengurangkan. Karena firman Tuhan itu menjadi apa? Turun wibawanya. Tuhan bilang apa? Jika makan pasti mati. Tapi perempuan itu bilang apa? Oh ya, nanti kamu mati. Kata nanti di sini menunjuk kepada bisa mati, bisa juga enggak. Ada keraguan di situ. Jadi di Taman Eden mereka melanggar perintah ketiga dengan apa? Mereka menggunakan nama Allah. Lihat di sini. Kejadian 3:3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman katanya. Apakah Allah berfirman raba, enggak boleh raba buah itu? Atau oh ya nanti kamu mati? Enggak. Jadi mereka menggunakan Allah, otoritas firman Allah itu dengan sembarangan. Menyampaikan firman dengan sembarangan, dengan tidak tepat. Kata dosa, kata dosa
Ini menunjuk kepada satu makna, memiliki satu makna, itu adalah tidak tepat. Jadi jika ibu-ibu tahu dart, betul ya, yang dilempar-lempar itu. Nah, yang dikatakan kan kita harus lempar kalau tepat di tengah-tengah yang warna merah. Nah, itu berarti poin yang paling tinggi kan, bisa menang. Nah, yang dikatakan dosa itu apa? Dosa itu di luar yang warna merah itu, di luar titik tengah, itu adalah dosa. Tidak tepat itu. Dosa berarti tidak tepat. Maka firman Allah itu harus tepat. Kita pun harus tepat, harus cocok, harus pas dengan firman Tuhan. Kita sampaikan juga dengan tepat. Jika tidak tepat, ini menjadi dosa. Ya, makanya kita belajar supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Di zaman Yesus, nama Yesus adalah nama yang paling berharga, nama yang terbesar. Arti nama Yesus apa? Ada yang masih ingat? Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ketika berdoa di dalam nama Yesus, minta di dalam nama Yesus, minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat 24 katakan, kita akan menerimanya. Kita akan menerimanya. Yesus, dia memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang satu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 29 sampai 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Pada adalah satu. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, Yesus, dia dan Bapa adalah satu. Dia datang di dalam nama Bapa. Tetapi apakah orang-orang di zaman Yesus menerima dia? Yohanes 5 ayat 43 katakan apa? Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku, katanya. Bayangkan. Yesus datang dalam nama Tuhan, tetapi mereka tidak terima. Mereka menolak Yesus. Artinya apa? Mereka menolak Bapa. Mereka menolak Allah. Mereka menolak Yahweh atau Jehovah itu. Padahal apa? Di dalam nama Yesus ada sifat keilahian, ada sifat YHWH itu, Jehovah itu, ada sifat keilahian, sifat perjanjian, sifat penyelamatan. Betul ya? Tetapi mereka tolak nama Yesus. Mereka tolak Bapa. Tidak diterima. Pada akhirnya orang-orang di zaman Yesus, mereka berakhir sebagai umat Tuhan yang melanggar perintah ketiga. Melanggar perintah ketiga. Mereka tidak menjaga perintah ketiga. Ya, jadi pada hari ini kita harus menganggap nama Yesus itu paling berharga. Makanya ketika kita berdoa, Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa. Berdoalah demikian. Bapa kami. Jadi panggil Allah sebagai Bapa. Ini Yesus mengajarkannya bagi kita. Bukan gereja yang mengajarkan. Yesus mengajarkan. Panggillah Allah itu sebagai Bapa. Kita sebagai anak. Dan mintalah di dalam nama Yesus. Seperti ini. Ketika kita menganggap nama Bapa sebagai nama yang berharga, nama Yesus sebagai nama yang berharga, tidak menggunakannya secara sembarangan, gitu ya. Kita menganggapnya berharga. Pada akhirnya, ketika kita menyebut nama Tuhan dengan rasa hormat, dengan pengenalan, dengan dekat, maka segala yang kita mintakan akan dijawab. Saya berdoa, ya, ketika kita menempatkan nama Yesus di depan kita, kemanapun kita pergi, segala kegelapan, segala hal, tantangan, pergumulan, kita akan bisa melaluinya dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Amin. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai perintah yang keempat, mengenai sabat. Nah, mengenai sabat, gitu ya. Mengenai sabat, banyak dibahas mengenai sabat ini.
Ya, mengenai sabat. Jadi perintah pertama itu bicara mengenai sosok yang harus disembah, sasaran penyembahan kita itu siapa. Perintah kedua, cara, metode menyembahnya bagaimana. Perintah yang ketiga, hati yang seperti apa ketika menyembah. Yang keempat, kapan kita menyembahnya. Nah ini, bicara mengenai waktu. Dan berkat ketika menyembah. Kita akan bahas di dalam pertemuan selanjutnya. Amin. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Bisa dipahami pelajarannya? Bisa. Sangat bisa, dahsyat. Pembahasannya ada di buku Seri Sejarah Penebusan yang ke-7. Ibu-ibu bisa baca di situ dengan lebih detail ada gitu ya. Ya memang enak diceritain, tapi bisa ngantuk ya. Jadi nanti ada kesempatan nanti dibaca lagi gitu ya. Karena eh, materi yang mau dibahas ada banyak sebenarnya bisa dikembangkan pemahaman kita lebih luas lagi wawasan iman kita. Tetapi karena waktu kita nggak bisa bahas detail satu persatu, jadi bagian dari ibu-ibu silakan baca buku Sejarah Perebusan seri yang ke-7. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Nggak ada Pak kali ya, nggak ada. Tidak ada. Baik. Yang Pak pasti Pendeta, selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang Ibu Ya. Erna ya. Yes, saya Ya. Ibu Erna. Sangat jelas apa yang Bapak Pendeta sampaikan itu. Ya Ibu. Dan sekarang, Maaf. halo. Bisa sekali lagi kayaknya terputus signal dari Ya, Pak. internet dari saya. Sekali lagi Ibu. Oke. Tadi Bapak sudah menjelaskan jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, nama Allah. Tetapi kalau kita lihat di sekarang ini ya, di dalam kehidupan yang sekarang, zaman sekarang ini, sepertinya gampang sekali menyebutkan nama Tuhan, nama Yesus. Apa aja kejadian pasti, Yesus pasti disebut seperti itu. Apa Tuhan atau Allah? Itu bagaimana Pak Pendeta? Ya, terima Bagaimana kasih. dengan pemahaman ini perjanjian lama dengan kita sekarang sudah dalam penebusan, misalnya seperti itu. Karena kan selalu harus sebut dong nama Tuhan Yesus. Nah, seperti itu Pak. Bagaimana? Ya. Jadi tadi di awal saya katakan gitu ya. Kita nama itu nama yang berharga, nama yang dekat gitu ya, dekat dengan kita. Terus kita harus menyebutnya dengan hati yang menghargai, hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Gitu ya. Jadi tergantung sikap orang tersebut. Kembali lagi, ya, saya tidak menilai bagaimana, tetapi bagaimana orang tersebut, seorang pribadi tersebut dalam menyampaikannya, gitu ya. Karena bisa dibedakan kok. Hati sendiri bisa bedakan. Kita menggunakannya karena kita itu mengasihi Tuhan Yesus, atau kita hanya kayak ya ini udah sorry gitu ya. Ketika ada yang kaget misalnya ya, ketika ada yang kaget terus mudah untuk bicara Jesus Christ gitu ya. Sering ya ada ungkapan-ungkapan seperti ini kan? Ya, Ya. sering sekali. Nah, jadi itu merupakan suatu sikap yang bahkan hanya menggunakan nama itu dengan sembarangan. Tetapi ketika kita dengan hati yang mengenal itu kita menyebutkannya dengan satu tujuan, gitu ya. Satu tujuan karena kita mengasihi Tuhan, ya. Oh Tuhan tolong aku. Oh Yesus, ya kan? Ya. Ya, dalam hati kita ketika berhadapan dengan suatu hal, betul ya? Hati kita masing-masing yang mengetahuinya. Ya, ini yang Tetapi tegas saya katakan yaitu ya bahwa
Nira nggak harus jadi. digunakan dengan pengenalan, betul ya? Ya, Pengenalan, menghargai. ya, Nah, betul. karena bagi yang tidak menghargai dan tidak mengasihi, tidak mengenal, dan hanya mengentengkan dalam penyebutan itu, nah, Tuhan Tidak pasti akan didengar. akan menganggap bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan Ya, sembarangan. betul. Makanya ketika saya juga mempelajari lewat membaca buku sejarah penubusan dan mengikuti pelajaran atau khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Pak, penulis seri sejarah penubusan, saya akhirnya mulai introspeksi diri saya. Karena harus dimulai dari diri saya. Nggak bisa Iya. dimulai dari orang yang lain. Iya, iya. Dari diri saya. Apakah bagaimana sikap saya, bagaimana saya dengan nama Tuhan itu. Gitu Betul. kan? Makanya dulu tuh saya masih ingat tuh. Akhirnya dibelok-belokkan ya amplop. Nah, ini kan. Ibu pernah dengar mengenai hal itu, betul ya? Tapi ya itu, jadi kembali lagi bagaimana pikiran hati kita Ya, dalam menyebutkan itu, nama Yesus. ya. Dan Tuhan pasti akan melihat semuanya. Itu. Perkataan-perkataan, kata-kata yang sia-sia Tuhan akan hitung semuanya. Iya. Boleh Maka saya ngomong? bagi kita yang tahu, yang sudah mendengar, jika ada di sekeliling kita yang masih belum menyadari hal ini, ya lewat kita bisa bilang, ayo itu nama Tuhan, jangan disebut sembarangan seperti itu, gitu ya. Harus dengan kasih mengasihi Tuhan, harus dengan hati yang mengenal, dengan tujuan jangan digunakan sembarangan seperti itu nggak baik. Tuhan nanti melihatnya bersalah, gitu ya. Iya, betul. Ya, Ibu Landa, silakan. Ya, saya ada kesaksian sedikit dengan memanggil nama Yesus. Jadi dulu di Belanda saya nyetir menuju ke Scheveningen, terus mendadak licin karena Slip, gitu ya. udara slip. Waktu itu mobil saya keputar, saya menginjak rem, mobilnya putar-putar, saya jerit, Yesus! Percaya tidak percaya. He saved me. Mobil saya total loss karena saya ketabrak sama mobil yang parkir di pinggir jalan. Saya punya kap sampai keluar asap. Saya, terus mengingat Yesus, Yesus, Yesus. Nah, saya keluarnya selamat. Saya dibantu keluar dari mobil karena pintu pun tidak bisa dibuka. No, not even one scratch on my body. Luar biasa. Nah, dan begitu juga beberapa kali mau jatuh, Yesus, saya panggil. Tapi otak saya udah terbiasa memanggil dia. Mungkin dulu waktu kecil, kalau saya jatuh, saya panggil mama, mama. Karena hati kita jadi satu, mau perlindungan dari mama. Jadi sekarang kalau panggil Yesus, otomatis minta perlindungan. Tapi kayak kalau kaget atau apa ya, memang itu tidak bagus kalau panggil Yesus. Tapi I believe Jesus know our heart, as kayak Bapak bilang, kayak Pastor Yudi bilang, Tuhan pasti juga menilai, dan Tuhan tuh penuh kasih sayang dan juga penuh dengan pengampunan. Jadi dia tidak akan begitu menghukum kita kalau kita menyebut namanya quote unquote dengan sia-sia. Orang percaya Yesus, pengikut Yesus tidak akan mungkin menyebut namanya sia-sia. Kecuali banyak orang yang kayak American people yang ngawur hidupnya sebentar-sebentar, oh Jesus Christ, kayak gitu. Nah, itu benar-benar kelihatan, waduh, dia pakai nama Yesus dengan sia-sia. Lihat salju begitu banyak, Jesus Christ, what's happening, like gitu. Nah, kita juga, kok gitu. Jadi, itu saya punya pendapat ya, Pastor. Ya, jadi makanya Tuhan mengenal hati, dan kita yang telah menyadari hal ini, bagi kita pun benar-benar kita dikuatkan bahwa oh ya, hati kita
benar-benar harus menganggap berharga nama Tuhan itu. Dengan pengenalan itu artinya apa? Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita senantiasa. Betul ya? Sehingga nama itu ketika keluar dari mulut kita benar-benar dengan yang berharga gitu ya, dengan hati yang kasih, menghargai ya. Sama kalau misalnya kita panggil gitu kan, kayak misalnya suami kita, pasangan kita, say. Mana mungkin kita panggil orang lain say selain suami kita. Bisa ada laki-laki yang lain, nah itu kan bisa berbahaya gitu kan. Tetapi kita panggil dengan ada satu makna kan. Satu makna akhirnya, oh oke, you calling me dear. Oh yes, what? Gitu kan. Nah, jadi Teman saya. seperti itu. Jadi seperti itu kita bagaimana kita dengan Tuhan, saya percaya kembali lagi, memang hati kita dimulai dari hati kita dan kita pun membiasakan untuk orang-orang di sekitar kita untuk ya harus mengenal nama Yesus. Jadi ketika mengenal nama Yesus, oh ternyata nama itu bukan sembarangan. Oh ternyata nama itu sangat berharga, memiliki makna yang besar. Nama yang bisa mengabulkan doa, nama yang mengusir setan, nama yang menyembuhkan, ya kan? Ya. Nama yang melalui itu kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi dengan pengenalan tersebut, pada akhirnya orang-orang akan sedikit demi sedikit, oh, oke, kayaknya jangan ini deh, ya kan? Jangan deh kita ucapin sembarangan, karena apa? Itu nama yang sangat berharga. Makanya nama Yesus itu sungguh indah, sangat manis, sangat baik. Dulu saya bilang, nama Yesus manis. Ya, manis apanya gitu. Betul ya? Tapi ya, oh yes. Sangat berharga gitu ya. Sangat-sangat berharga bagi kita semua. Makanya bagi yang Pak percaya Yudi, berharga. Ya, Ibu, silakan. Ibu Pendeta, silakan. tadi Pak Yudi bilang say. Saya langsung ingat ketika saya kerja, saya punya teman suami istri orang Ambon, ya. Istrinya ya biasa toh untuk panggil skat, ya sayang ya skat. Tapi ketika dia omelin suami dimaki-maki, tetap dia pakai kata skat. Jadi jadi udah berlawanan sekali kan. Jadi kata itu sudah jadi kata jadi kata itu sudah ya seperti orang-orang tadi kebiasaan lihat salju tadi bilang Jesus Christ. Jadi itu, nah itu salah itu kan, kebiasaan salah sekali itu. Nah tapi kita yang sudah belajar begini tentu semakin hati-hati menempatkan nama Tuhan. Itu aja Pak. Bu Meti, Baik. saya masih panggil temen. Halo Say, halo Bu Meti, schat, hoe gaat het? Kayak gitu masih. Alles Kalian goed. gimana dong? Udah Ya kebiasaan. nggak apa-apa itu kebiasaan tapi kan baik. Tetapi karena kebiasaan itu akhirnya tidak mengerti seperti tadi kan si istri ngomelin suami malah dengan kasar tapi dia tetap pakai skat. Jadi kan kita yang dengernya ketawa skat ini sudah tidak ada artinya. Kan? Iya. Ya, ini saya perlu apa ya? Nasihat-nasihat pengalaman seperti ini. Akhirnya, oh ya, saya harus dengan istri juga ya. Masih kodrat duniawi. I hate you, Belum masuk Say. kodrat ilahi. Iya. Ya. Say. Artinya kan kita dekat, mengenal gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Baik. Ibu? Ini kalau kita onsite gitu ya, kayaknya nggak akan berhenti sampai jam 2. Ya, betul. Iya. Yang jelas nama Tuhan itu kudus ya Pak ya. Amin, amin. Ya, Nama Tuhan jadi itu kita- kudus. Iya, jadi kita harus menghormatinya, Betul. menyeganinya, Betul. dan mempergunakannya situasi kondisi yang tepat benar Betul, ketika betul. kita memang mau menyebut nama tersebut, gitu Ya, ya, karena betul. dia kudus. Jadi kita harus hormati. Betul. Saya nggak tahu di zaman ibu-ibu gimana, tetapi di zaman saya waktu SD, SMP, saya paling kesal ketika ada yang ambil rapor saya, temen yang ambil rapor saya.
Karena di rapor itu mereka Teman mau bisa lihat ketahuan ya kan Pak ya. nama mama papa saya. Oh, Terus digunakan. Nah, jadi mereka panggil saya gitu kan. Kan nama saya nama papa saya kan Yusuf. Yusuf Jadi kalau itu Yudi. dipanggil gitu kan. Yusuf, Yusuf. Yusuf. Kok saya jadi kayak tersinggung ya? Oh, itu kita paling lindungi. Jangan sampai ada yang tahu gitu. Nama nama mama saya Dince, ya kan? Yudi. Aduh, jangan sampai ada yang tahu gitu kan. Kenapa Jadi, Pak? kan nggak enak gitu. Jadi dipakai untuk jokes gitu. Oh, Ya, jadi Bikin saya nggak main. tahu di zaman ibu mungkin enggak ya. Tapi di zaman saya, aduh, Ada nggak juga. mau. Ada. ada juga. Ada. Padahal kan harusnya bangga ya. Iya. Tapi ketika temen menggunakan itu dengan sembarangan, kita Diledekin jadi kayak, kali aduh, Pak ya, namanya diledekin jadinya kesel ya Pak. kesel jadi. Dan Lebih lucu lagi my brother waktu dia kawin disebutkan anak dari Willy dan Willy Mandias dan Willy Blomart. Nama kakak saya juga Willy. Suka begitu. Ada teman saya namanya anak Nina, anaknya juga namanya Nina, lucu ya. Ya. Baik. ada yang luar biasa Pak Yudi. Ya. Tidak hanya sekedar kudus, nama itu representasi kehadirannya. Amin. Jadi Amin. kalau kita sadar sekali setiap kita sebut, dia sebenarnya ada di depan kita. Amin. Kemudian kita mainin, itu kan benar-benar mengerikan. Yes. Ketika kita dapat pelajaran begini, ya, bukan sekedar jaga kekudusan, representasi kehadirannya. Ya. Itu benar-benar Luar biasa. kita ledek dia deh di depan-depan Tuhan kan, kalau kita salah gunakan, ledek langsung di depannya itu. Makanya Bu, Kira-kira makanya perlunya kita belajar firman ya. Iya. Begitu. Jadi kita Iya. bisa lebih hati-hati. Yang tadi kita nggak ngerti, kita lebih lagi hati-hati gitu, nggak sembarangan lagi gitu. Ya, betul. Itu aja. Jadi tadinya kalau begitu kita masih anak-anak, masih ditolerir toh. Tapi Iya. ketika kita belajar, Udah kita dewasa. meningkat. Udah dewasa, udah ngerti, nggak boleh lagi. Nggak ada tolerir seperti tadi, nyebut sembarangan, udahlah. Terjadilah yang tadi tuh. Betul. Iya, Oke. makasih Pak. Terima kasih Makasih Pak Ibu-ibu. Yudi. Ya, Makasih. Terima kita akan kasih tutup. Pak Yudi. Kita Thank you. rindu Ibu Pendeta doakan kita. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat pertemuan seperti ini. Kalau sudah kami belajar seperti ini dan kami terheran-heran karena ada banyak koreksi dalam hidup kami. Sering kami berpikir, kenapa undangan ini udah disebar ke banyak orang? Kenapa banyak orang tidak mau ikut? Apakah mereka sibuk dan lain-lain? Tetapi Tuhan, kalau saja lebih banyak orang tahu, lebih banyak orang yang akan menghormati Engkau, lebih banyak orang lagi yang bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini betapa Allah yang kami sembah kudus, dahsyat, luar biasa, dan omnipresent, hadir di mana-mana. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi masalah apapun. Di samping itu, tentu kami harus semakin berjaga-jaga untuk tidak melukai hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih untuk Pak Yudi yang tidak henti-hentinya Tuhan. Harus belajar terus, harus baca terus, karena harus meneruskan kepada kami dan melakukan semuanya. Terima kasih, berkati Pak Yudi, berkati Ibu dan anak Tuhan, band kecil Bapak, dan berkati seluruh pelayanannya, rekan-rekan kerja, sehingga semuanya Bapak bersinergi dan banyak orang bisa mengerti hal ini seperti kami hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikutinya, kami semua sehat dan kuat. Kami harus pergunakan waktu ini Bapak untuk berusaha menjadi pelaku-pelaku firman, dan sesudah itu Tuhan kami boleh meneruskan lagi kepada orang-orang lain agar lebih banyak lagi yang mengerti dan pelaku-pelaku firman. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, dan Tuhan tolong supaya kami boleh bertemu lagi 2 minggu ke depan hari Kamis dengan keadaan sehat dan semangat dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menerima berkat dan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Yudi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Berkat Pak Yudi. Ya, kita berdoa. Kasih karunia yang tidak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih yang penuh dari Allah Bapa dan persekutuan pekerjaan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai
setiap ibu-ibu yang mengikuti pelajaran sejarah penebusan ini, yang hendak hidup sangat dengan menghargai, hidup dengan menghargai dan mengasihi nama Tuhan, nama Yesus yang berharga, sehingga menyadari bahwa Allah beserta dalam setiap kehidupan, pada akhirnya memuliakan nama Tuhan dan senantiasa memiliki hati yang memuliakan nama Tuhan dan memperoleh berkat dan kasih karunia di dalam setiap kehidupan pribadi dan juga keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Thank you, Tuhan Pak Yudi. memberkati. Terima kasih, Sampai Pak ketemu Yudi. lagi. Thank you Pak Yudi. semuanya. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yu. Sampai See you ketemu, Pak Yudi. depan. Bye. Bye all. Bye. Sampai ketemu. Sampai Bye ketemu. all. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih.